I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Paolo Ciabatti mengulas kinerja Ducati musim ini, dan dia berbicara tentang masa depan merek tersebut dengan kehadiran Marc Marquez. Ducati jelas menjadi dominator musim 2023 ini, dan tidak hanya di MotoGP dengan gelar kedua berturut-turut Pecco Bagnaia. Paolo Ciabatti, Direktur Olahraga Ducati Corse, berbicara dalam sebuah wawancara untuk media GP1, tentang momen luar biasa yang dialami oleh Borgo Panigale dan bagaimana merek tersebut menghadapi masa depan. Orang Italia itu sangat bangga dengan hasil yang diperoleh merek tersebut. Ini adalah musim tersukses dalam sejarah dan seluruh Ducati patut bangga dengan apa yang telah kami capai. Kami telah menang di MotoGP, Superbike, World Supersport. Angka tersebut jelas menggembirakan dan kami harus bekerja keras untuk memastikannya kembali pada tahun 2024, jelasnya. Tidak diragukan lagi, penandatanganan Gigi Dall'Igna adalah kunci untuk beralih dari memiliki motor paling rumit di grid menjadi permata di mahkota. Pada akhirnya, dengan Dall'Igna, arah baru dimulai. Kami bisa melihat titik terang, meraih kesuksesan yang kami semua impikan, kenangnya. Kembali ke gelar juara MotoGP, musim ini jarak yang sangat dekat antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Pembalap Italia itu memulai musim dengan sempurna, praktis tidak terkalahkan hingga jatuhnya Grand Prix Catalunya. Keberuntungan tersenyum pada pebalap Ducati di trek Montmeló, dan hal ini hampir tidak menimbulkan konsekuensi apapun mengingat keseriusan insiden tersebut. Namun, itu menandai sebelum dan sesudah kejuaraan. Pecco menjalani musim yang luar biasa. Tanpa cedera Barcelona, dia mungkin akan memenangkan gelar dengan 1 atau 2 balapan ke depan, kata Ciabatti. Setelah kejatuhan yang buruk itu, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan gelar tersebut, menurut saya, adalah puncak tahun 2023 yang patut dipuji, jelasnya. Berkat hasil tersebut, Ciabatti meyakinkan, meski belum ada yang final, baik Bagnaia maupun Ducati ingin melanjutkan jalur ini bersama-sama. Sementara itu, pembalap asal Prancis, Johan Zarco, mengaku sempat ingin pensiun setelah mengetahui dirinya kehilangan tempat di Pramac Racing. Namun Zarco mengurungkan niatnya itu karena mendapat tawaran untuk memperkuat LCR Honda. Seperti diketahui, Zarco pergi meninggalkan Pramac Racing di akhir musim MotoGP 2023. Posisinya pun digantikan oleh Franco Morbidelli yang hengkang dari Monster Energy Yamaha. Akan tetapi, Zarco langsung mendapatkan pelabuhan selanjutnya yakni LCR Honda dengan menggantikan posisi Alex Rins yang merapat ke Monster Energy Yamaha. Rider berusia 33 tahun itu diketahui dikontrak tim satelit Honda itu selama 2 musim. Menariknya, Zarco mengakui bahwa sempat terbesit untuk gantung helm ketika posisinya tergusur di Pramac Racing. Namun mantan tandem Jorge Martin ini tetap melanjutkan karirnya karena dikontrak LCR Honda. Terlebih, dia juga masih merasa kompetitif kendati usianya sudah menginjak kepala 3. Saya sudah berpikir untuk mungkin berhenti di akhir musim MotoGP 2023, ucap Zarco. Tapi saya memutuskan lanjut karena saya mendapat kesempatan baru dan saya masih merasa cukup bugar untuk 2 tahun lagi, lanjutnya. Zarco sendiri sebenarnya menjalani musim yang apik bersama Pramac Racing di MotoGP 2023. Tercatat, dia berhasil naik podium sebanyak 6 kali dan meraih kemenangan 1 kali pada seri Australia. MotoGP Australia 2023 menjadi kenangan manis bagi Zarco. Di lain sisi, pembalap asal Prancis ini juga puas dengan performanya selama membela Pramac Racing. Terlebih di musim 2023, yang mana dia berhasil finish di posisi 5 dengan koleksi 225 poin. Kemenangan di Phillip Island, Australia, tentu saja. Itu adalah hasil terbaik. Tapi saya juga senang dengan konsistensi yang saya miliki pada tahun 2021 sampai 2023, imbuhnya.
Andrea Iannone percaya bahwa gaya balap Marc Marquez di MotoGP akan menciptakan gempa bumi di Ducati. Namun, mereka juga tahu bagaimana cara mengatasi situasi tersebut. Debut Marquez bersama Ducati di tes pasca musim MotoGP Valencia telah menarik perhatian dunia balap motor, sesuatu yang tak terelakkan. Selama 11 tahun karirnya di kelas utama, juara dunia 8 kali ini hanya pernah membalap untuk Honda. Melihatnya di belakang setang motor lain, setelah cedera dan performa buruk Honda RC213V, telah menumbuhkan rasa ingin tahu di paddock, di mana mereka ingin memeriksa apakah Marc yang belum pernah menang sejak Misano 2021 tetap sama seperti sebelum kecelakaan serius di Jerez 2020, atau apakah itu benar-benar mempengaruhinya secara meyakinkan. Hasil pertama lebih dari sekadar positif bagi pembalap dari Cervera itu karena dalam waktu kurang dari 50 lap di Gresini Racing Desmosedici, dia mampu menyamai waktu rekan satu timnya di Borgo Panigale. Marquez terpaut kurang dari 0,2 detik dari Maverick Vinales, pemuncak tabel waktu terbaik. Banyak yang berbicara positif tentang Marquez, tetapi ada juga yang tidak melihat dengan baik seputar perpindahan Marc. Ini adalah kasus Andrea Iannone, seseorang yang pernah menjadi rekan setim Marquez, dan mengakhiri larangan tampil 4 tahun karena doping. Pada 2024, ia akan kembali berkompetisi di World Superbike, WSBK, dengan Ducati dari tim Go11. Saya tidak ragu. Marquez akan menyebabkan gempa bumi sejak balapan pertama dengan Ducati. Cara balapannya mengacaukan, itulah yang sebenarnya, kata pembalap Italia itu. Marc marah ketika orang lain melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Jika Anda berperilaku sama seperti Marquez memperlakukan para rivalnya, dia akan marah. Namun, menurut pembalap Italia itu, sang multi juara tidak akan bisa melakukan hal-hal tertentu dalam kelompok yang menurutnya sangat kompak seperti di pabrik Borgo Panigale. Ducati memiliki pengalaman dalam mengatur pembalap. Jika Marquez lolos, itu akan merugikannya. Sementara itu, jika pertimbangannya performa motor saat ini, Gresini yang menyediakan motor Ducati Desmosedici tentunya lebih mumpuni ketimbang Honda RC213V yang sedang membangun ulang kekuatan. Namun jika indikasi pada tes MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo beberapa waktu lalu, sejatinya motor Honda RC213V mulai memperlihatkan telah berkembang ke arah yang benar. Hal ini terlihat dari komentar dua pembalap Repsol Honda, Joan Mir dan Luca Marini. Usai tes, Marini bahkan menyebut secara keseluruhan, motor RC213V tidak tertinggal jauh dari motor lainnya. Kekurangan motor Honda yang saya rasakan yaitu kurang traksi saat keluar dan masuk tikungan. Karena faktor apa yang saya tidak tahu, Marini memberikan analisis. Tapi sepertinya motornya bagus, menyenangkan untuk dikendarai, dengan performa masuk tikungan yang bagus.